gimana Sil? Misal dia nulis atau belajarnya cuma ngafalin Oh, atau diajari bapak nih, mau gimana? jadi anggar mana iki nonton TV, dek koyo maca-maca. Kayak nang TV kan layarnya biasanya rada gede toh, tulisan sik. Hmm. Eh, sana layar kalau berjalan, nah, dek maca nang kono latihan. Yo apa-apa diwacani Hmm. ya, bukuku soal diwacani kayak belajar kayak ngono. Jadi kaya andiri dhewe soal, kadang ya sok takon ibuku, "Bude ini apa?" ngono. Tadi dari masalah itu kan tadi kan ketemu ini kita coba simpulin nih dari sini kita nemu nih beberapa permasalahan dari goalnya yang tadi kita buat riset terus kita define nih. Nah, nanti di sini lebih muncul sih kayak persona yang kita cari itu apa. Karena yang sebelumnya kan kita kan coba itu kan riset tapi dengan asumsi. Makanya kita punya dua. Karena kita nggak mungkin buat nyari yang anaknya itu loh dan nyari yang ibunya bulan ini kita pakai asumsi yang udah kita definisikan define tadi. Kemudian kita ini dari permasalahan tadi apa lagi nih yang mungkin kira-kira bisa kita tarik solusinya? Mungkin Mungkin ini kita buat media pembelajaran seperti game karena kan saat ini game sangat disukai anak-anak ya. Mungkin ke orang dewasa aja suka, apalagi anak-anak. Mungkin seperti itu, Ham. oke, oke. Eh, setuju sih. Terutama pembelajaran yang kayak memotivasi gitu nggak sih biar anak tuh juga termotivasi belajar terus tuh loh kan tadi kan dari permasalahan kan anak kan suka bosan kan kalau misal dari gurunya jelasin itu aja dan anak pengen aktif tuh loh gitu ya. Bisa dijelasin nggak Sin ini apa aja Sin? Nah, jadi ini tuh hasil yang aku ranking kemarin ya teman-teman. Di sini nanti ada proses buat registernya, terus di sini ada main menunya gitu seperti itu. Terus di main menu ini juga ada tombol buat game sama pindai. Selain itu juga ada tombol buat belajar juga. Terus di sini pula juga ada capaian hasil belajar. Jadi kita orang tua siswa itu bisa tahu bahwa sejauh mana sih kemampuan anaknya seperti itu. Ini kan kita udah coba define nih yang kemarin bagian risetnya, terus kita define, terus ketemu user personanya, terus kita brainstorming juga. Nah, di sini kita coba buat user story-nya dari permasalahan-permasalahan itu tadi yang kita udah kelompokin. Nah, kita coba buat user story-nya. Apa sih tas-tas yang perlu dimasukkan buat aplikasinya? Yang mungkin itu kan udah menjadi representatif dari app prototype-nya itu kan. Dan kita coba kembali lebih detailin nih, apa yang mungkin kita bisa kerjakan di sini. Ini teman-teman kan kemarin udah ngisi nih di sini teman-teman development udah buat di sini nih udah ngomongin dari permasalahan dari yang kemarin itu. Nah nanti ini akan kita dari user story ini nanti akan kita coba buat ke backlognya. Nanti kita coba buat backlognya dari sini gitu. Dalam kertas-kertas ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama register, yang kedua menu, terus yang ketiga itu ada informasi akun. Nah, untuk yang di register itu nanti anaknya itu akan mendaftar lewat
lewat situ dengan menggunakan email orang tua. Untuk yang main menunya itu nanti isinya ada 3 topik, buat belajar, buat main, dan untuk pindai. Nah, untuk materinya sendiri terdapat kata dan huruf. Untuk pengaturan Oh, oke, akunnya oke. nanti berisi tentang informasi untuk logout dan capaian belajar. Begitu. Oke, oke. Bagus sih sebenarnya. eh Mungkin yang bagian akhir nih yang bisa diperbaiki ya. Sama kalau misal anak-anak kan butuh itu ya butuh eh apa namanya kayak tombol-tombol tertentu tuh yang misal kayak speaker kan ini kan kita pembelajaran buat anak kan ya. Kan nggak mungkin anak belajar nggak bisa baca terus di sini dia baca baca tulisan ini kan nggak mungkin. Jadi mungkin nanti ditambahin kayak tombol-tombol speaker gitu di bagian hurufnya speaker, katanya kayak speaker. Jadi nanti anak bisa mencet itu muncul suaranya gitu sih. Gitu kalau mungkin tambahan dari aku ya. Ini dari yang permasalahan tadi dari user story ini kita coba susun nih beberapa backlog yang mungkin kita berguna banget nih dari kita yang kita buat sprint ke depannya. Nah, nanti aku minta partisipasi dari teman-teman ya. Ini kan tadi kan teman-teman udah buat nih, udah buat beberapa di sini eh, backlognya. Nah, nanti next sprint kita coba buat nih sprint 1 nanti teman-teman setelah itu masukin di sini, masukin di sprint planningnya, masukin apa mau mau bagian apa mau kenapa. Terus jangan lupa juga kita eh, punya target itu ya dari kita pun juga harus nyusun targetnya juga ya. Setiap dari produk akhirnya itu seperti apa. Kan kita di sini kan dituntut sebagai untuk nyusun MVP ya. Jadi mungkin produk akhir kita kan sudah ketemu nih, udah MVP, udah ketemu MVP-nya sebuah bentuknya kan prototyping bentuk. Oke, dari eh, itu kan kita kan punya waktu 4 minggu nih dari backlog-backlog yang udah kita susun tadi kan ini kayak roadmap kita ya, gambaran kita di sprint di apa namanya di epic pertama atau kita buat MVP-nya. Ini kayak gambarannya kita karena produknya akhir goals-nya itu goals produknya itu sebuah MVP atau prototyping maka di sini peran peran desain tuh lebih dominan tuh loh peran designing lebih dominan di sini. Nah makanya ini sebuah rencana dari teman-teman yang kemarin udah buat ya dari Cindy dari tim development dari Mbak Miftah terus Nurul juga udah buat di sini. Ini buat rencananya. Nah nanti kita setelah ini kan kita masuk ke sprint planning nih. Nah sprint planning nanti kita coba di sprint pertama nanti kita coba masukin backlog apa aja. Nanti teman-teman kita nanti teman-teman juga request sama tawaran sama aku juga sebagai product owner nanti tawaran tentang yang bagian ininya apa namanya itu kapasitasnya. Ini sebagai gambaran ya. Nanti coba kita di sprint 1 kita buat planning terus sprint 2, sprint 3, sprint 4 terakhir. Gitu. Udah terus kita ke sprint itu ya sprint keempat nih kita coba sprint planning keempat nih ya mumpung kita udah awal minggu kita kemarin udah sempat sprint review dan sprint retrospektif ini kita coba masuk ke anu baru nih ke planning yang baru ke sprint yang baru sprint 4. Nah ini kan ada masih banyak kosong-kosong nih. Nah nanti teman-teman ngisi di sini nih requirement-nya nanti teman-teman juga bisa apa namanya dari hasil kemarin kan udah bisa lihat nih ya kemarin itu kan kurangannya apa terus ke depannya mau ngambil apa aja tapi diperhatikan sprint sprint goals-nya tuh apa aja tuh loh gitu. Untuk pembuatan logo ini saya banyak melakukan kesulitan sih. Ada kesulitan pertama untuk tulisannya sendiri bingung. Dari awal kemarin bingung untuk si batu atau yang Coco Twins. Kemudian yang kedua, setelah pembuatan Coco Twins ternyata harusnya buat yang
si batu. Jadinya ya udah buat keduanya sekaligus saja nggak apa-apa. Nah kemudian permasalahan di si batu ini karena mungkin saya kurang bisa ke anak-anakan ya, jadi kurang bisa membuat lucu-lucu. Jadi dari teman-teman alhamdulillah ada solusi, yaitu monyet, yang memang monyet itu disukai banyak orang, anak-anak, dan memiliki banyak apa itu namanya? Ekspresi. Banyak apa? Ya, itu. Jadi Oke, oke. akhirnya itu bingung Oke, mau oke. ngomong apa. Oke, berarti udah ini ya, udah ada gambarnya. Tuh nanti di next day atau di hari besoknya mungkin saran dari aku itu tambahin tulisannya si batunya atau ganti emotnya yang lebih fancy atau yang lucu-lucu gitu. Nah, Ini dari tim diplomat ingin menjelaskan sprint 3 di sini kita sudah sampai pada high people level. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang bagian atas itu sudah sesuai dengan frame awal mula masuk aplikasi. Lalu selanjutnya itu yang paper nomor 2 itu menjelaskan tentang bagaimana menu utama dari si batu ini, aplikasi ini. Lalu selanjutnya itu paper ketiga, keempat, dan kelima itu menjelaskan tentang bagaimana aplikasi ini berjalan. Seperti yang dilihat itu ada menu menulis, menu scan, jadi begitu. Oke, ke depannya untuk sprint 4, kami dari tim development akan berusaha untuk menaikkan kualitas kami. terus ini ya, tadi kan udah pada ngisi nih yang bagian setnya, terus glide-nya, terus mat-nya apa, yang bagian sprint retrospektifnya yang sprint ketiganya. Nah, di sini kita tahu nih, ternyata teman-teman tuh kebanyakan tugas ternyata dari sprint ketiga kemarin, karena aku juga paham nih, kita tugasnya yang kemarin tuh udah banyak juga, terlebih kita target sprint finishnya, sprint goalnya kita buat high fidelity-nya gitu. Ini juga paham sih, sedikit bagi waktu juga, terus kurang mengetahui kondisi masing-masing. Ya benar sih sebenarnya, karena kita kan juga dari background yang beda-beda kan. Ini juga permasalahan yang mendasar tuh loh dari kemarin, dari sprint 1, sprint 2, sprint 3 yang juga semua udah mengalami itu sih. Terus kesulitan pindahin bentuk desainnya, itu sebuah masalah teknis ya, nanti kita bisa bahas itu di waktu sprint planningnya. Kita coba buat itunya sih. Finish desain masih lama, yaitu masih kita udah BTW kita udah selesai heavy fidelity-nya sebenarnya, tinggal bagian interaktifnya itu ya. Terus yang glide-nya apa nih, dapat kelompok yang ada diajak diskusi, benar banget. Terus bisa lebih menghargai waktu, glide bisa menghargai waktu, benar-benar ini kayak yang kemarin, yang ini ya, yang apa namanya, komplimennya yang ini tadi ya. Terus bisa diajak menghargai perbedaan pendapat, bener banget, karena teman-teman juga aktif banget diskusinya. Terus senang bisa membantu belajar bareng dari nol. Terus mat-nya nih, susah nyari inspirasi.